Anda kembali menyaksikan spesial report Pilkada Serentak 2024, masih bersama saya Prof. Firman dan juga Mas Kennedy. Kita melihat bagaimana panggung politik ini kembali dipertontonkan. Tadi kita sudah bahas Jakarta yang terkaget-kaget dengan paslon nomor 2. Sekarang kita mau bahas Jawa Tengah nih. Prof. Firman, melihat angka Lutfi dan juga Tas Yassin yang tebel banget, kaget nggak sih? Kalau saya enggak. Artinya begini, masyarakat Jawa Tengah sudah memberikan kesempatan lama kepada satu kekuatan politik yang memang menjadi basis kekuatan politik dalam hal ini PDIP sejak tahun 55. Dan di era reformasi dia selalu memenangkan posisi yang sangat kuat sehingga disebutnya kandang banteng. Nah, saya suka kasih joke kandang itu. Masyarakat akhirnya hidup seperti di kandang. Apa tuh, gimana? Ya, Jawa Tengah termasuk provinsi yang secara prestasi untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya masih dipertanyakan. Dan selama ini bertahan dengan satu keyakinan bahwa secara ideologis dan historis ini aman. Yang dilupakan adalah masyarakat kan sudah bergeser. Mungkin masyarakat ideologisnya tinggal orang-orang tua. Sementara yang muda dan kekinian itu makin menuntut aspek-aspek kesejahteraan yang tidak kunjung diberikan oleh penguasa. Sehingga misalnya banyak wilayah di Jawa Tengah yang konon katanya masih tingkat kesejahteraannya belum baik lah begitu ya. Juga masih ada masalah dengan UMR dan lain-lain. Sehingga fenomena kandang ini belum berubah menjadi istal. Begitu ya, atau istal banteng dong gitu kan, untuk betul-betul gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di wilayah itu layaknya di istal bukan di kandang lagi. Nah, meskipun maksud kandang itu adalah memang kubu yang sangat kuat di sana, mengakar ya. Tapi intinya adalah kadang faktor ini itu dilupakan sehingga seolah-olah cukup masyarakat itu diberi keyakinan ideologis, diberikan aspek historis gitu, tradisi dan lain-lain. Padahal dalam perkembangan kekinian yang semakin pragmatis dan demanding, ada faktor lain yang akhirnya dituntut oleh masyarakat. Yang kemudian itulah yang bisa diberikan oleh elit-elit politik kekinian gitu, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih pragmatis. Sehingga operasi politiknya menjadi lebih efektif. Begitu. Sementara mungkin kepercayaan diri PDIP yang tinggi bahwa ini kandangnya itu kadang kemudian tidak terlalu bisa meyakinkan bahwa mereka bisa berbuat sesuatu yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira di celah itulah problem yang sebetulnya dihadapi oleh PDIP dan kandidat-kandidatnya yang kemudian dimanfaatkan oleh pesaingnya untuk bisa mengisi itu. Dan hasilnya adalah hari ini. Tadi disebutkan operasi politik, itu menarik juga. Nah, operasi politiknya ini adalah yang sesuai dengan aturan atau etik ya. Kita tidak bisa menyebutkan aturan. Karena ini soal etik kadang-kadang. Nanti kita akan bahas ke sana, tapi saya mau minta datanya dulu dari Mas Kennedy nih untuk Jawa Tengah. Kalau untuk di Jawa Tengah ini data masuk juga sudah 100% ya. Jadi untuk pasangan Andika Hendy di 41,69 dan pasangan Pak Lutfi Yassin itu di 58,31. Jadi ini konklusif ya, bahwa Pak Lutfi Yassin menurut quick count, setidaknya dari quick count indikator nih, sudah secara konklusif bisa dikatakan menang untuk Pilkada Jawa Tengah gitu, Provinsi Jawa Tengah. Dan ini memang sedikit overestimate dari survei terakhir. Meskipun di survei terakhir kami ini Pak Lutfi udah melewati Pak Andika, tapi ini tidak terpaut jauh kan? Tidak terpaut jauh dan ini ternyata hasil akhirnya jauh di atas itu kan, di atas survei. Ini yang bisa menjelaskan simple ya menurut saya, faktor endorsement Pak Jokowi yang sangat dan kuat Prabowo. Dan juga Pak Prabowo gitu. Jadi dalam konteks Pilkada Jateng ini kan narasi yang digaungkan itu the man versus the machine gitu. Man itu dalam diri Presiden Jokowi, ketokohan Pak Jokowi. Mesinnya itu mesin Partai PDIP yang dimana tadi Mas Firman sudah jelaskan secara panjang lebar soal bagaimana Jawa Tengah selama ini sudah menjadi kandang banteng gitu. Dan hasil hari ini seperti memberikan jawaban siapa yang lebih berpengaruh gitu untuk di konteks Pilkada Jawa Tengah. Dan ternyata efek dari endorsement Pak Jokowi memang sangat efektif gitu. Dan
ini tidak mengagetkan karena kalau kita lihat approval Pak Jokowi di Jawa Tengah itu kan mencapai 85-88% gitu. Beda dengan konteks di Pilkada Jakarta yang approval Jokowi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya memang relatif lebih rendah. Memang tidak serendah di Sumatera Barat, tapi cukup rendah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di kisaran 60-an%. Oleh karena itu ini tidak mengherankan kalau efek endorsement Pak Jokowi memang sangat efektif untuk di Jawa Tengah. Jadi endorsement di Jawa Tengah, endorsement Pak Jokowi khususnya ya, dari tadi disebutkan Mas Kennedy endorsement Jokowi, tidak Prabowo. Padahal Prabowo itu presiden dan ya kepala negara gitu. Bukankah harusnya lebih berpengaruh? Tapi disebutkan Mas Kennedy ini endorsement Jokowi. Kalau yang saya baca malah kadang-kadang endorsement Jokowi membuat pengurangan bukannya menambah. Prof. Firman bagaimana nih? Ya saya kira memang bisa jadi kombinasi keduanya yang menjadikan itu lebih efektif. Dan sekali lagi model endorsement mereka kan tidak hanya ketokohan tapi konkret. Logistik. Kita sekarang bicara tentang demokrasi prosedural di Indonesia ini. Jadi secara prosedur tidak masalah, tapi etika tadi, substansial ini kita kedodoran. Dan mumpung demokrasi kita masih prosedural, inilah kemudian berjatuhan gaya-gaya berpolitik, strategi politik yang sifatnya kalau dalam framework demokrasi standar yang substansial sebenarnya banyak pelanggaran. Tapi karena ini kita masih ya atmosfer demokrasi kita kan masih decline sebetulnya, dan pilkada ada ketika demokrasi itu decline. Sehingga tidak mengherankan kalau praktik-praktik demokrasinya juga nuansanya declining demokrasi begitu kan. Nah dalam hal ini sekali lagi itu bergayung sambut dengan endorsement Jokowi yang juga pendekatannya adalah pragmatis begitu ya, konkret, berhadapan dengan masyarakat yang sudah menunggu-nunggu lama nih kapan mereka betul-betul diperhatikan. Dan juga saya kira strategi presiden kita kan juga begitu. Kalau kita lihat dari Pilpres 2024 ya itu sudah menjadi rahasia umum bagaimana bansos tiba-tiba itu meningkat di Februari kan. Jadi intinya adalah yang ingin saya katakan, ini satu kombinasi yang memang pendekatannya pragmatis dan ini membuktikan demokrasi kita masih demokrasi prosedural, di mana dari persoalan prosedur para penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu sendiri tidak melihat itu sebagai satu pelanggaran gitu. Tapi kan secara substansi etika berpolitik demokrasi itu sebenarnya problematik kalau pakai kacamata demokrasi standar ya. Dan dalam nuansa seperti itulah terjadi permainan-permainan politik dan juga strategi politik yang memang efektif akhirnya di tengah masyarakat kita pun yang tidak saja belum makmur tapi juga literasi politiknya masih rendah, pemahaman politiknya masih rendah, makna demokrasi dan pemilu itu juga masih sebatas pesta dan lain-lain. Dan ini menjadi perfect storm untuk akhirnya menghadirkan kemenangan yang convincing bagi mereka yang mengedepankan demokrasi prosedural ansih. Artinya apa ya? Karakter pemilih di Jawa Tengah ini yang berbeda dengan di Jakarta, ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Jokowi, dan kemudian dilancarkanlah operasi-operasi politik itu dan kemudian berbuah hasil seperti hari ini ya. Ya, saya kira operasi itu tidak akan efektif kalau memang masyarakatnya berpendidikan tinggi, masyarakatnya berkesadaran politik tinggi, punya kemandirian dari sisi ekonomi, itu tidak akan berbunyi kencang di situ ya. Tapi kan yang terjadi sebaliknya gitu. Makanya ya akhirnya seperti itu yang terjadi. Oke, dan bagaimana pemilih kalau misalnya dilihat yang tadi kan sempat disebutkan ya, sekarang di kandang banteng ini sudah bisa melihat, sudah teredukasi lah. Jadi mereka bisa melihat apa yang what's in me begitu ya. Nah, apakah mereka menilai ini fair gitu atau ini tidak fair seperti ini? Ada campur tangan dari mungkin yang menilai siapa? Pemilih yang mungkin lebih teredukasi, literasi politiknya ada gitu. Kenapa mereka masih tetap termakan oleh hal-hal yang gencaran operasi politik yang tidak fair seperti ini? Ya karena biologik itu kebutuhan mereka dan mereka melihat ke depan bahwa mungkin alternatif ini bisa kita coba nih ke depannya, karena kita sudah memberikan kesempatan lama terhadap kekuatan lama, tapi mereka tidak kunjung mendapatkan apa yang diharapkan. Ada yang mengatakan memang karakteristik masyarakat di sana campuran antara emosional dan logis begitu kan. Iya, itu. Jadi percampuran itu menyebabkan akhirnya ya pendekatan ideologis historis nggak bisa lagi bunyi lah di sana. Nah, pada akhirnya loyalitas itu yang ditenggelamkan dan opportunity yang ada di depan mata itu yang Persis. Dan sayangnya juga karakteristik masyarakat kita konon katanya agak sama dengan Filipina, bahwa meskipun tingkat pendidikannya tinggi tapi
mereka tidak melihat demokrasi is emas. Oke. Sejauh itu bisa memberikan opportunity tadi, itu oke bagi mereka. Makanya juga konsep good governance itu nggak mesti harus pemerintahan yang demokratis kok. Yang penting good gitu kan. Oke. Yang penting dia efektif, efisien, bisa do something for us. That's it. Begitu. Jadi sangat oportunis dan pragmatis sekali ya. Dan memang pendidikan politik kita kalau mau jujur itu belum menyeluruh mendidik kita menjadi demokrat yang baik. Karena elit kita pun ternyata tidak menunjukkan tidak memberikan contoh yang baik. Sehingga ada kecurigaan bahwa ambruknya demokrasi di Indonesia itu lebih karena faktor elit ketimbang masyarakat. Oke. Tadi Mas Kennedy sudah sempat singgung belum ya angka terakhir dari survei untuk Jawa Tengah? Untuk dibandingkan dengan yang dirilis quick count saat ini? Kalau tidak salah, tidak jauh kan? Tapi tidak jauhnya tuh sejauh apa gitu? Apakah ada datanya? Kalau tidak ada, ya untuk di Jawa Tengah angka survei terakhir kita itu untuk Pak Ahmad Lutfi dan Tat Yassin itu di 50,3, kemudian untuk Pak Andika dan Hendra Priyadi itu di 43 gitu. 50 lawan 43 gitu. Oke, 50. Jadi memang udah terdeteksi gitu kalau memang udah crossing ya maksudnya. Tapi kalau dari 50 ke 58 itu jauh nggak sih Mas? Ya, maksudnya itu tadi dalam beberapa minggu loh. Yang efek 1 minggu terakhir yang belum terekam di survei ini, berarti masih ada dinamika kan, maksudnya di mana masa mengambang ternyata ngeblok ke Pak Ahmad Lutfi gitu. Berarti yang dalam 1 minggu terjadi itu adalah pernyataan dari Prabowo, bukankah begitu? Nah ini udah mengcapture statement Prabowo ya, angka survei kita ini. Oke. Baik, kita bergeser ke Banten dulu deh ya. Banten kan tadi yang katanya paling terkaget-kaget gitu ya. Kok bisa sih Banten yang selama ini terah dinasti dari Airin tiba-tiba dimenangkan oleh sosok yang kayaknya mayoritas rakyat Banten itu juga nggak begitu mengenal siapa sih Andra Soni ini? Boleh dibuka dengan Mas Kennedy datanya dulu? Kalau dari data kebetulan indikator tidak melakukan quick count di Banten karena ya survei pun kita juga tidak punya data survei terbaru karena survei terbaru kita mungkin pasca penetapan ya, maksudnya penetapan paslon gitu, saat itu Airin masih unggul sangat tebal gitu, oleh karena itu banyak pihak juga yang sangat tidak menduga ketika melihat hasil quick count hari ini gitu loh. Betapa angka survei yang keunggulan yang sangat tebal itu bisa dibalik gitu loh, maksudnya dalam menjelang hari pemilihan ini gitu loh. Kita jadi terus terang ini it's a black box lah sekarang, maksudnya belum bisa kita otopsi apa penyebabnya gitu loh maksudnya. Black box pesawat gitu ya, belum kebuka, belum dilihat. Prof Firman bagaimana melihat? Iya, ada dinasti juga sebetulnya di pasangan nomor 2 ya, di dinasti Dimyati itu. Tapi tidak sekuat dinasti Hasan Sohib sebetulnya. Iya. Itu memang ya mungkin juga ingin menghukum dinasti itu saya nggak tahu ya, karena juga punya track record yang tidak meyakinkan. Tapi kalau kita bicara Airin kan dia sosok yang sangat berprestasi sebetulnya. Dia punya wali kota Tangerang. Iya, Tangerang yang maju lah dia ya. Artinya dia tidak bisa dibilang orang yang tidak bergerak, bukan tokoh yang tidak merakyat. Orang yang juga convincing ketika berbicara, orang yang punya ide-ide bagus gitu kan. Tapi ya itu tadi, konteks Banten ini kan memang konteks yang cukup wild ya. Dalam arti? Dalam arti anything could happen. Sejauh bahwa kita bisa bermain dengan baik melalui strategi yang bersifat logistik. Dan saya dengar memang Gerindra fokus ke sana. Begitu. Dalam 1-2 minggu terakhir. Sangat fokus dan di sana sangat mudah menemukan curug-curug yang masyarakat yang memang bisa didekati dengan pendekatan itu. Karena banyak kantung-kantung kemiskinan di sana yang memang mudah didekati oleh pendekatan itu. Dan kalau kita bicara kekuatan, saya kira memang kekuatan logistik yang ada di 02 di nomor 2 ini kan nggak bisa main, kita anggap remeh ya, karena cukup kuat begitu ya. Meskipun Golkar, tapi kan Golkar juga baru sadar belakangan gitu kan. Tapi kalau di sini kan sudah ada kekuatan tersendiri yang padahal mereka ini sama-sama di Kimplas begitu ya. Kalau misalnya kita lihat kok itu peran saudara di sini. Betul, membuktikan bahwa Kimplas itu hanya eksis di beberapa tempat saja, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kota Solo, Kota Semarang. Tapi di banyak daerah bahkan yang tidak punya tradisi kekuatan PDIP di situ, itu malah sangat cair. Kayak di Aceh, di Sumatera Barat, kemudian di Papua Tengah begitu ya,
Kalimantan Utara itu pecah, betul-betul pecah. Jadi polanya itu PDIP-nya bisa gabung dengan elemen Kim Plusnya bersaing dengan Kim Plus gitu. Dan Kim Plus ini kan juga ada yang solid, ada yang setengah retak, kayak di Jakarta kan retak gitu kan. Juga mungkin di Bali juga saya kira juga retak juga gitu ya. Di Jawa Timur juga ada keretakan-keretakan gitu. Jadi memang tidak menjamin Kim Plus dan endorsement dan lain-lain itu untuk sudah bisa memastikan kemenangan gitu. Itu saya kira pelajaran penting juga. Baik, kita bergeser ke Jawa Barat kalau begitu ya. Tadi kan kalau misalnya di Banten, Andra Soni sudah mutlak unggul ya, bisa dibilang seperti itu ya, Mas Kennedy, karena memang terpaut cukup jauh. Oke, kalau di Jawa Barat ini juga menang tebal ya, Mas Kennedy, boleh? Ya, ini data datanya masuk di quick count indikator udah 100% juga untuk di Jawa Barat. Ini pasangan Deddy Erwan unggul sangat telak ya, 61,16%, meskipun ini harus diakuin sedikit di bawah hasil survei terakhir kami gitu. Ini yang menempatkan pasangan Deddy Erwan di 70-an%. Tapi itu sudah kita bisa analisa dan prediksi juga, karena biasanya mesin partai PKS punya kecenderungan di turnout rate detik-detik terakhir mereka jauh lebih militan gitu untuk datang ke TPS gitu. Oleh karena itu angka paslon Saihu Ilham di 20% ini juga tidak mengagetkan bagi saya. Sedangkan paslonnya PDIP JJ Ronald di 9,1% dan Acep Gita di 9,67% gitu. Baik, Prof Firman, ini kalau kita bicara di Jawa Barat ya, Presiden PKS loh ini yang berkontestasi, kok bisa keok jauh banget? Saya kira memang segitu yang bisa didatangkan untuk membela beliau ya. Selebihnya Jawa Barat punya keunikan dan juga masalah timing saya kira juga penting, dan juga saya kira Deddy ini kan juga punya track record yang baik track record dan pendukung juga yang solid gitu ya. Bisa dijelaskan juga kenapa paslon Saihu terbatas ya elektabilitasnya, karena punya masalah mendasar di tingkat popularitas gitu loh. Maksudnya itu ada gap yang sangat lebar gitu. Bahkan dalam masa kampanye pun paslon Saihu dan Ilham ini punya kesulitan mengejar popularitas dari Deddy Mulyadi gitu ya. Dan selama ini kan padahal PKS punya pola memang figur yang cagup yang mereka usung tidak terlalu populer, tapi selalu ditopang oleh cawagup dari kalangan artis gitu untuk membantu popularitas, sama seperti kasus di Jakarta ketika Mas Pram sangat terbantu oleh Bang Dul gitu loh dalam hal mendongkrak popularitas paslon di dalam kontestasi pilkada itu gitu. Tapi itu kan PKS, itu Jakarta PDIP, beda dong Mas Kennedy. Tapi ya, intinya maksudnya PKS break dari pola sebelum-sebelumnya ketika mereka pernah menggandeng Deddy Yusuf, Deddy Miswar gitu. Tapi kali ini mereka menggandeng sosok yang sangat serius. Nah, dan jadi juga artinya, punya masalah yang sama di sisi popularitas. Gitu. Jadi lebih ke mereka di atas gitu ya. Sementara untuk pemilih mereka lebih cenderung menginginkan pemimpin yang bisa mendekatkan diri ke rakyat dan memahami permasalahan yang ada di akar rumput. Artinya karakter pemilih di Jawa Barat itu seperti apa sih, Mas? Karakter pemilih Jawa Barat menginginkan sama ya, maksudnya tidak ada perbedaan sebenarnya. Kalau ketika ditanya karakter pemimpin seperti apa yang Anda cari, ya yang jujur, amanah gitu, itu jawaban template lah, hampir di seluruh wilayah seperti itu gitu. Jadi saya tidak melihat itu, tapi yang tadi saya soroti itu ini masalah name recognition-nya ya gitu. Ketika bertanding Pak Deddy Mulyadi ini kan sudah punya investasi yang lama gitu, sedangkan figur Saihu dan Ilham ini figur yang relatif baru masuk ke gelanggang gitu loh. Dan dalam konteks pilkada Jawa Barat yang wilayahnya sangat luas dan pemilihnya sangat besar gitu, terbesar di Indonesia, itu beda dengan Jakarta yang gampang dijangkau. Oleh karena itu Mas Pram itu kenapa cepat kenaikan elektabilitas, karena konteks kewilayahan Jakarta ini relatif lebih mudah dijangkau gitu untuk bertemu, sedangkan untuk di Jawa Barat relatif punya tantangan tersendiri gitu untuk menjangkau meningkatkan popularitas. Tapi ini angka berapa tadi? 70% ya untuk Deddy Mulyadi ya? Sempat 71,5% di data terakhir. Ini bahkan incumbent di daerah
lain ini pun juga sulit loh Prof Firman untuk mendapatkan angka seperti ini. Nah sementara Deddy Mulyadi itu kalau tidak salah mantan Bupati Purwakarta, tidak pernah mengikuti kontestasi Cagup ya, kalau tidak salah ya. Koreksi kalau misalnya saya salah. Ini saya punya data ya, di survei terakhir kami pun tingkat popularitas Pak Ahmad Sayhu, Presiden PKS itu hanya mencapai 34% gitu. Jadi ya itu sendiri udah menjadi limitasi ya dari tingkat elektabilitasnya gitu. Sedangkan Pak Deddy Mulyadi udah mencapai 93%. Jadi gap yang sangat jauh itu yang bisa menjelaskan kenapa kita tidak heran melihat angka yang seperti yang tergambar di Quick Count hari ini. Prof Firman, iya, ini bukan incumbent loh. Kok bisa dia mendapatkan? Iya, jadi memang semuanya juga bukan incumbent ya. Tapi ini pola pertarungan yang saya kira tidak imbang dalam pengertian dalam pemilu-pemilu sebelumnya, tokoh-tokoh yang disodorkan itu equal dia popularitasnya. Makanya kemenangan RK pun tidak terlalu tinggi ya waktu itu ya. Karena memang seimbang gitu. Ahmad Heriawan waktu itu juga tidak terlalu tinggi saya kira dia menangnya. Sekarang itu ibarat orang yang sudah established, lawannya newcomer gitu kan. Newcomer, jadi sosok-sosok yang tidak terlalu dipahami populer oleh masyarakat Jawa Barat name itu sendiri. Recognition tadi bahasanya Mas Kennedy. Makanya ini seperti yang mudah saja Real Madrid lawan manalah begitu ya. Kuda hitam mana gitu ya. Kuda hitam yang tidak dikenal begitu ya. Jadi ya itu mungkin overconfidence atau memang salah pilih begitu. Kombinasi yang akhirnya melahirkan kombinasi-kombinasi yang tidak convincing di mata masyarakat Jawa Barat. Dan juga sebetulnya, dan ini juga ya ibaratnya Deddy Mulyadi juga sudah bertarung lama ya di level Jabar 1 ya, sehingga dia juga lebih tahu situasi, lebih dikenal, lebih populer dan lain-lain gitu ya, sehingga ya wajar kalau hasil seperti ini. Meskipun ya Mas Kennedy seperti ada paslon yang dari kalangan artis atau mantan pesohor juga ya? Ronald. Itu nggak ngefek ya? Ya ternyata tidak terlalu ngefek ya, karena waktunya memang sangat singkat ya. Dia kan masuk di tikungan akhir juga sebenarnya. Pasangan JJ Ronald ini kan setelah ada drama ketika Anies diisukan akan maju di Jawa Barat dengan PDIP dan itu ya jadi banyak dramanya tapi sehingga ini memang waktunya kurang cukup aja gitu untuk bersosialisasi gitu, untuk mengejar popularitas Deddy Mulyadi. Baik. Selanjutnya yang terakhir yang cukup menarik adalah Jatim, Jawa Timur. Boleh dibacakan mungkin, Jawa Mas? Timur terus terang indikator juga tidak melakukan quick count di sana dan dari hasil pun juga tidak ada yang mengejutkan ya. Bu Khofifah memang dari survei-survei yang kita lakukan menjelang pilkada memang selalu unggul gitu. Tidak pernah Bu Risma bahkan mendekati pun belum pernah gitu di survei. Jadi memang hasil yang udah expected gitu di Jawa Timur. Hasilnya expected untuk Jawa Timur ya, sekitar 60-an kalau nggak salah ya, rata-rata mayoritas. Memang surveinya juga segitu. Prof Firman, kalau kita lihat ini kan 3 Sri Kandi bertarung di Jawa Timur nih. Nah sementara kita tahu Jawa Timur itu adalah basisnya NU gitu. Nah PKB, PKB. Dan salah satu perwakilan PKB Luluk di sana itu benar-benar terseok-seok di sana. Apa ya? Jauh banget sama Khofifah. Ya, mungkin Jawa Timur lebih tepat disebut sebagai kandang NU. Dan kalau itu yang kemudian benar, ya wajar karena juga Bu Khofifah kan tokoh NU juga. Tapi selama ini PKB mendominasi di sana. Ya, tapi tidak sebesar, tapi tidak cukup menurut saya. Jadi ini kan kita bicara bagaimana ketokohan ya, ketokohan dari seorang yang sudah punya karya selama 5 tahun, yang sudah bertarung juga lama di sana, cukup meninggalkan kesan dan juga networking yang bisa diandalkan begitu. Jadi ketokohan beliau itu memang tidak bisa dengan mudah digantikan oleh yang lain. Kemudian juga orang mungkin di sana melihatnya tidak simply masalah PKB, tapi bagaimana dia memang dekat dengan kalangan Nahdien, meskipun ketiganya punya kedekatan dengan kalangan Nahdien begitu ya. Tapi itu saya kira juga poin yang tidak bisa diabaikan ketika kita bicara masalah Jawa Timur gitu. Dan yang tidak boleh dilupakan ini Kim Plus yang memang juga eksis dan lawannya hanya satu partai dan beberapa partai ya di PDIP, di Bu Risma gitu. Jadi dari sisi kembali ke masalah logistik dalam situasi demokrasi prosedural yang pragmatis itu juga meaningful begitu ya. Dan juga wakilnya saya kira juga punya segmentasi tersendiri pendukungnya ya.
Emil itu kan cukup karismatis, cukup dibanggakan bagi para pendukungnya, cukup bisa mengambil ceruk yang tidak bisa diambil oleh Bu Khofifah, gitu, bisa juga saling mengisi lah di antara keduanya. Jadi ya saya kira figur dua ini memang sudah sulit untuk sudah klop. Sementara Mbak Luluk mungkin yang saya hargai dari Mbak Luluk dan PKB di situ adalah mereka berani bertarung untuk menunjukkan bahwa partainya itu eksis. Jadi memang itu harusnya yang dilakukan, partai itu harus berani dan siap untuk bertarung gitu ya. Dan saya kira Bu Risma juga kalau kita bagi secara kultur politik itu memang lebih dekat ke segmen yang lebih keabangannya begitu, dan saya kira ke apa, Mas? Kalangan abangan ya, PDIP gitu. Jadi itu tidak cukup bisa menolong dia untuk bisa berdialog dengan segmentasi kalangan nadiin yang lebih luas. Padahal gitu. Dia mantan wali kota Surabaya dan terbilang sukses memimpin Surabaya. Menteri Sosial juga. Kemudian Menteri Sosial juga, kemudian untuk menjangkau pemilih muda di media sosial juga cukup eksis dengan kinerja selama dia memimpin kota Surabaya, tapi juga terpaut jauh dari Khofifah. Ya karena Khofifah sudah eksis sebagai orang yang memang mengelola Jawa Timur dengan cukup baik juga begitu. Nah, itu yang lebih dirasakan, ada attachment yang lebih dekat ke Bu Khofifah ketimbang Bu Risma. Gitu. Tapi konon Mas Kennedy, yang saya baca-baca nih ya, Khofifah menang, tapi nggak terlalu happy karena angkanya nggak terlalu tebal seperti yang diharapkan. Incumbent kok cuma 50-an gitu. Itu sebenarnya bagaimana ini? Apakah memang terseret arus Risma atau menurut Anda melihatnya Jawa Timur? Mungkin yang diharapkan 70-an begitu ya. Soalnya Deddy Mulyadi aja bisa sampai 70-an padahal bukan incumbent gitu. Sementara dia punya partner Emil yang wow. Deddy Mulyadi pun kan dengan keunggulan yang sangat signifikan pun juga hanya 61 gitu maksudnya. Jadi menurut saya Khofifah itu udah maksimal, maksudnya ini angka yang optimal untuk diperoleh Khofifah. Karena udah kita prediksi juga di survei pun juga angkanya sekitar 60-an gitu loh optimalnya. Dan untuk Bu Risma memang catatannya beliau punya keterbatasan meningkatkan akseptabilitas dan juga popularitas di kalangan pedesaan gitu loh maksudnya. Jadi popularitasnya dan elektabilitasnya ngumpul di kota gitu. Jadi itu challenge dari awal yang sampai hari H belum bisa diatasi oleh Bu Risma gitu. Sebenarnya juga bisa dijawab dengan statement dari Mbak tadi bahwa ini kan PKB gitu. Ini memang PKB ya. Jadi itu obstacle pertama untuk bisa lebih dari itu. Ideologinya beda gitu ya. Yang kedua, Risma kan juga bukan orang yang sembarangan gitu. Jadi untuk bisa melakukan perlawanan ya bisa dilakukan. Sehingga ya betul juga bahwa itu memang sudah maksimal untuk seorang Tapi Khofifah. Katanya Bu Khofifah ini soalnya nggak dibela, nggak di-endorse, nggak ada bansos, nggak ada apa-apa katanya. Itu akan ya kita bahas di belakang, di bawah meja aja ya. Kita akan break dulu Bapak-Bapak, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Special Report Pilkada Serentak 2024.